Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu dengan Ayah Eka Vendaspara dengan Dengan Udo Udoan Muhammad Fatih Fatih Aliwa Aliwa Aspara. Aspara. Dan itu di belakang Adek adik Sora Muhammad Ahmad Sora Aliwa Aspara. Kita mau baca-baca apa dah? baca Apa? Baca ini, buku ini nih. Legenda Kelekup Gangsa. Oke. Simak ya teman-teman. kayak cacing sih naganya. Enggak pakai cacing. Aduh. Mana aduh. Wih. Gini bisa dah. Bisa kan? Gitu aja. Ya udah. Kelekup Gangsa. Tadi kita sudah sampai di mana dah? Di sini. Ini ya, ini ada Kelekup Gangsa ya. Ya, ini kelupuk. Pesta Irau. Irau. Nih, Pesta Irau. Waktu terus berjalan. Dengerin ya teman-teman. Dengerin ya teman-teman. Ini tentang Kelekup Gangsa. Mana nih, ada teman-teman yang udah nonton belum ya? Iya ya. Belum kali. Ada itu satu orang. Oh, satu orang ya. Belum ada yang komen. Belum ada yang Pesta Irau. Waktu terus berjalan. Sebuai pun telah mengikhlaskan kepergian orang tuanya. Ia sadar bahwa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak adalah mendoakan orang tuanya, bukan menangisi kematiannya, karena doa seorang anak akan membantu orang tuanya di akhirat. Ada yang nonton nggak ya? nonton enggak ya? Ada itu satu orang. Satu orang. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak sebuai tumbuh menjadi pemuda dewasa. Suatu hari, Sebatin Balak menghadap kedua orang tuanya. Ternyata pemuda itu telah memiliki calon istri. Karena mereka sudah cukup mapan untuk berumah tangga, ia memberanikan diri memohon izin kepada orang tuanya untuk menikahi gadis pilihannya itu. Wahai ayahanda dan ibunda, izinkan Ananda menikah dengan gadis pilihanku, kata Sebatin Balak dengan takzim. Sebuai terkejut mendengar permintaan Sebatin Balak. Sebuai berat melepas buah hatinya untuk berumah tangga. Ia belum rela Sebatin menikah, tetapi ia juga tidak kuasa menolak permintaan itu karena putranya itu sudah cukup dewasa dan sudah pantas berumah tangga. Oleh sebab itu, Sebuai merestui pernikahan Sebatin Balak. Namun ia memberi syarat pernikahan itu akan dilangsungkan dengan pesta besar. Selain itu, Sebatin Balak dan istrinya diminta menyediakan kerbau belang, lipas ketara suyuh kegundang tuma, dan tungu sang runcung. Nonton dah. Belum ada nonton dah. Kita bagikan dah. Kita lanjut dah baca ceritanya. Sebuai
Sebuai berusaha meyakinkan suaminya bahwa syarat itu adalah untuk kebaikan sebatin balak dan kehormatan keluarganya. Suami Sebuai pun tidak kuasa menentang keinginan istrinya. Ia tahu bahwa Sebuai adalah seorang yang sangat teguh dalam pendiriannya. Apa? Hah? Tes apa? Bentar dulu ya, Nanti. teman-teman. Mau ngapa? Nonton, kita dengar Ada ini cerita. suaranya. Dengar cerita, Dek Sora. Apa, Deknya? Ada suaranya. Pedas, Bu. Bu. Ibu, Pedas dia. Allah, dari makan ini dia. makan apa? Makan cabai. Minum dia, minum. Pedas aja itu. Ibu. Minum. Nanti Dus. apa makan itu ya? Makan geprek, jangan makan cabai. Loh, tanganmu itu, Bang. Sini, Nek. Sini. Itu. Tuh, pas. Nah, pedas, nggak pantas dari makan cabai itu. Jangan ngumpir. Ayo. Cerita lagi. Sementara itu, sebatin balak hampir putus asa. Memenuhi syarat-syarat yang diminta ibunya. Karena sebagian permintaan itu, udah deh, nggak makan itu, pedas. Pedas sayang. Sini ya, sini. Makan geprek. Mau makan apa? Geprek. Ambilin itu aja, apa namanya? Pisang. Pisang. Mau pisang? Oh. Pisang. Sini aja adeknya sini. Sora sini, Sora. Iya, itu tuh pisang. Ini roti aja. Nih. Roti. Nah, kasih roti tuh, itu tuh. Nih. Ini roti, Dek. Ayo sini udahnya. Dengar lagi cerita. Ia mencoba membujuk sang ibu. Naik dikit lagi dari sini, biar kelihatan mukanya. Terus. Nah, situ. Kelihatan. Ia mencoba memujuk sang ibu untuk mengurangi syarat-syarat pernikahannya. Sayangnya Sebuai tetap tidak bersedia mengabulkannya. Tidak, anakku. Kau adalah anak lelaki pertama yang menikah dalam keluarga kita. Apakah kau akan dikatakan oleh orang-orang jika pernikahanmu hanya dilakukan dengan pesta biasa? Pesta pernikahanmu harus meriah, tidak sembarangan, nak. Hal ini semata-mata ibu lakukan demi kebaikanmu dan menjaga kehormatan keluarga kita, jawab Sebuai. Ini ada yang komen doh. Ada komen. Bentar. Apa katanya ya? Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini lagi baca cerita untuk anak-anak. Ya, alhamdulillah udah 1040. Tapi jam tayangnya baru 2400-an, masih jauh, Bang. Tapi ya kita jalanin aja. Nih, yang penting kalau udah 1000 bisa live streaming. Nah, itu lebihnya. Oke lah, Bang. Kita lanjut lagi ya, Bang. Tidak, anakku, kau adalah anak lelaki pertama yang menikah dalam keluarga kita. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang jika pernikahanmu hanya dilakukan dengan pesta biasa? Pesta pernikahanmu harus meriah, tidak sembarangan, nak. Hal ini semata-mata ibu lakukan demi kebaikanmu dan menjaga kehormatan keluarga kita, jawab Sebuai. Sebatin balak menghela napas. Ia kecewa mendengar jawaban ibunya. Namun ia tidak mungkin membantah lagi karena tanggal pernikahan sudah semakin dekat. Ia harus segera mengumpulkan
Ini kan. Aman. Ia harus mengumpulkan. Nah, ini gini dikit. Aduh. Nah, gitu dah. Sini. Kapan ada gambar tanggalnya? Karena tanggal pernikahannya sudah semakin dekat, ia harus segera mengumpulkan semua syarat itu jika ingin pernikahannya tetap terlaksana. Sebatin Balak meminta bantuan saudara-saudaranya untuk mencari syarat-syarat pernikahan itu. Sini nak, saya. Adek ini. Ini siapa sih? Ini Rido nih, Rido Gaming. Oh, Rido SMP 4 ya. Kapan hunting ya? Kapan diajak? Rido dan kawan-kawan mau ngajak hunting, ayo. Kalau nanti udah selesai dari bagi raport. Itu nih. Rido nih, ini Sora. Ini Sora. Ini Udah Pate, udah Al. Odo Al udah ganti nama. Ganti nama panggilan. Ganti nama. Tanpa membuang waktu lagi, masih ada 2 syarat yang kurang, yaitu kerbau belang dan lipas ketara. Tolong bantu aku mendapatkannya, kata Sebatin Balak kepada semua saudaranya. Tanpa membuang waktu lagi, semua saudara Sebatin Balak berpencar untuk mencari syarat yang diminta ibu mereka. Ada yang mencari ke pelosok kampung, hutan, dan bukit barisan. Mereka terus mencari tanpa lelah, pagi, siang, sore, dan malam. Beberapa hari kemudian semua saudara Sebatin Balak pulang dengan tangan kosong. Tidak satu pun dari mereka berhasil menemukan kedua syarat yang belum terpenuhi. Maafkan aku karena aku tidak berhasil menemukannya, lapor Sebatin Walai dengan kepala tertunduk. Aku juga tidak berhasil, Kanda. Aku sudah berusaha mencari kemana-mana, bahkan ke dalam rimba belantara. Itu Om Sabira. Om Sabira GA nonton kita lagi baca. Halo. Baca kita. Halo. Halo, Om. Halo Om. Maafkan aku, Kanda. Aku juga tidak berhasil, Kanda. Aku sudah berusaha mencari kemana-mana, bahkan ke dalam rimba belantara, kata Sebebigor, seraya menyeka keringat di keningnya. Aku juga gagal, Kanda. Dimanapun aku mencari kerbau belang dan lipas ketara, tak kunjung kujumpai, ujar Umpu Suat. Laporan dari Sejambi, Seujan, dan Segundang Caring atau Sekutu Niwai juga sama dengan Sebatin Walai, Sebebigor, dan Umpu Suat. Mereka tidak berhasil menemukan syarat pernikahan Sebatin Balak. Wajah Sebatin Balak diliputi kecemasan. Kerbau belang dan lipas ketara tidak berhasil didapatkannya. Padahal hari pernikahan yang ditentukan sudah di depan mata. Muklin Gaming. Nah, ini Muklin. Muklin Gaming. Halo. Kapan latihan main bolanya? Nah, nanti nunggu dari sekolahnya, mungkin tahun baru kali. Kalau dari pihak sekolahnya sudah mengizinkan baru. Tahun. Mbak Pipin, baik hadir Bang, terima kasih. Nah, itu Pak Komandan. Tahun baru dong. Hah? Tahun baru adalah. Ya, ini kita baca lagi cerita. Tahun baru. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Demikian peribahasa yang tepat untuk menggambarkan nasib Sebatin Balak. Pesta pernikahan tidak jadi dilaksanakan karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Rasa malu dirasakan oleh Sebatin Balak dan saudara-saudaranya. Kegagalan melaksanakan pesta besar pernikahan Sebatin Balak seolah-olah menjadi aib yang menghancurkan kehormatan
keluarga sebuai. Sebatin Balak dan saudara-saudaranya merasa sangat malu. Mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Wai Mengaku. Mereka pindah ke tempat lain. Kepindahan mereka ini kemudian dikenal dengan sebutan Irau. Oleh sebab itu, pesta besar yang batal diadakan itu pun disebut Pesta Irau. Maafkan kami, Bu. Kami terpaksa meninggalkan Wai Mengaku. Kami akan pergi ke tempat yang jauh agar tidak lagi rasa malu yang harus ditanggung keluarga kita, ujar Sebatin Balak. Semoga Tuhan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kami pun berdoa kepada Tuhan semoga Yahanda dan Ibunda selalu diberi kesehatan. Sebatin Balak mencium tangan kedua orang tuanya dengan takzim. Demikian juga keenam orang adik-adiknya. Mereka akan pergi meninggalkan kampung untuk melupakan kejadian yang telah menjadi aib bagi 7 saudara itu. Betapa sedihnya hati Sebuai. Ia menyesal karena telah memberi syarat yang sangat berat sehingga Sebatin Balak tidak sanggup memenuhi, namun nasi telah menjadi bubur. Tidak ada yang dapat ia lakukan selain mengikhlaskan kepergian ke-7 putra yang sangat dicintainya. Maafkan ibu, anak-anakku. Maafkan ibu, anak-anakku. Kalian harus menanggung malu gara-gara ibu, tangis Sebuai. Janganlah bersedih, Bu. Semua sudah kehendak Sang Pencipta. Mungkin ada hikmahnya kami harus meninggalkan kampung untuk sementara. Bukankah tidak ada satupun yang abadi di dunia ini? Semuanya bersifat fana. Hari ini kita berpisah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita berkumpul lagi. Lanjut Sebatin Balak menghibur hati ibunya. Karena tidak ingin berpisah dengan Sebatin Balak, Sebuai malah harus berpisah dengan semua putranya. Sebelum ke-7 putranya pergi, Sebuai berpesan, "Wahai anak-anakku, ibu berharap kelak kalian masih berkenan kembali menemui ibu." Pak Hari pantau hadir, Pak. Ya Pak Hari, pada nonton semua nih. "Wahai anak-anakku, ibu berharap kelak kalian masih berkenan kembali menemui ibu. Ibu akan memanggil kalian dengan membunyikan kelekuk gangsa. Jika kalian mendengar suaranya, kembalilah menemui ibu di Wai Mengaku," ujar Sebuai, seraya meneteskan air mata. Ke-7 putra Sebuai mengangguk. Mereka berjanji akan memenuhi panggilan sang ibu dimanapun mereka berada. Usai berpamitan, anak-anak Sebuai pun pergi meninggalkan Wai Mengaku. Di antara mereka ada yang pergi ke Sekuting, Kalianda, Tanjung Heran Sukau, Wai Gelang, Semaka, Pangkul, Penggawa 5 Tengah, Ngambur, dan Banten di Jawa Barat. Nah, Itu ya. jangan. Punya ibu tuh. Nah, itu cerita sedikit tadi tentang Belum. bagian dari cerita rakyat Lampung yang judulnya Kelekup Gangsa. Ini cerita rakyat yang ada di Wai Mengaku. Wai Mengaku itu salah satu pekon yang ada di Lampung Barat. Untuk anak. Kalau sekarang Wai Mengaku itu berada di kompleks kantor Pemda itu kompleks kantor Pemda itu masuk di pekon. Kalau sekarang sih kelurahan Wai Mengaku. Itu ada cerita legenda di situ. Ini di buku ini sudah ditulis lengkap. Tadi salah satunya adalah Pesta Irau itu tadi. Karena tidak pesta pernikahannya gagal sehingga ke-7 kakak beradik ini meninggalkan kampungnya, menyebar ke berbagai penjuru. Ke Sekuting, Kalianda, Tanjung Heran, Sukau, Wai Gelang, Semaka, Penggawa 5 Tengah, Ngambur, dan Banten di Jawa Barat. Nah, itu dia menyebar banyak dari Wai Mengaku. Nanti kita sambung besok, kita sambung dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Ayo deh, dadah. Sini dadah. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Saya Ayah dan ini Udoal dan ini Dongah Sora. Assalamualaikum. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Dadah. Main terus lah. Nah,
main terus lahap.